Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah alaina futuhal 'arifin was-shadihin. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para asatid, para sesepuh dan bini sepuh, khusus bil khusus yang sama-sama kita hormati DKM Masjid Al-Muhajirin, yaitu Romo Haji Suprani. Ya, Suprani. Kita doakan mudah-mudahan beliau, katanya kena musibah ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan kesehatan dan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan juga segenap daripada pengurus daripada Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Rais Suriah daripada ranting pengurus ranting Nahdlatul Ulama, yaitu Ki Haji Sri Mulyono, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Tanfiziah yaitu Kang Ustadz Idris Triwaluyo, dan segenap Ketua Tanfiziah dan Suriah pengurus anak ranting Desa Setia Muhtar, para bapak jamaah Majelis Lailatul Ijtima yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla, karena alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan serta ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus bersilaturahmi, bermuajahah, sekaligus melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu berthalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala doa-doa kita. Yang bekerja mudah-mudahan Allah berkahi dalam pekerjaannya, yang berdagang mudah-mudahan Allah lancarkan dan sukseskan dalam perdagangannya, dan juga mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita keturunan yang soleh wassolehah. Yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan dengan terus berkhidmat dengan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, mudah-mudahan kita semuanya kelak Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita membacakan suratul Fatihah yang kita khususkan untuk junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Dan yang ketiga kita khususkan untuk muassis dan muharrik daripada Nahdlatul Ulama, khususnya Mbah Hasyim Asy'ari, dan juga pengarang kitab daripada Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Syekh Al-Alamah Ki Haji Ali Maksum. Mudah-mudahan dengan barokah serta fadilah daripada suratul Fatihah, apa yang kita niatkan senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihatu ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baiti wa nusarihi wa asharihi anna Allah yaqdi hajatina wa yuqbalu da'watina wa lidaf'il fitnati fi hadhihi zaman
syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Dan yang lupa yang saya hormati juga segenap teman-teman Banser yang alhamdulillah terus beristiqomah untuk menjaga serta merawat daripada syiar-syiar yang ada di dalam Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan Banser semuanya jadi orang kaya semuanya. Amin. Ibu-ibu juga ada kan? Oh iya, yang penting Banser jadi orang kaya semua lah. Oh, dan ibu-ibu ya di dalam ya. Mohon maaf. Udah sampai mana kemarin? Yang mana, Kang? Halaman 40 yang ke yang mana? Barwiyah. Apa mana? Oh ya. Halaman 40 ya. Mohon para yai, para asatid disimak ya, kita bareng-bareng. Artinya gini. Kita ini sama-sama bermudzakarah. Ya. Sama-sama saling belajar. Jadi kalau ada yang salah, ada yang apa ya dimafhum saja, gitu ya, mafhum. Karena waktunya yang sempit, saya pun nggak bisa menjelaskan yang lebih detail atau lebih terperinci. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi fi darain bal ruwiya. Bal itu barruwiya an sayyidatina Aisyah. Itu betul. Barruwiya balik dan riwayat akan an sayyidatina saking tuan kita Aisyah radhiyallahu anha, saking Siti Aisyah. Apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah? Opo anna ziyaratal baqi'i kanat 'adatan lin nabi. Anna ziyaratal baqi'i setuhune ziarah ke makam Baqi ing dalam kota Madinah. Kanat anak opo ziyaratul Baqi iku adatan jadi kebiasaan. Iku adatan jadi kebiasaan lin nabi sallallahu alaihi wasallam maring atau marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza utawi iki lafaz ziarah adatan lin nabi iku lafzuha, lafadznya Sayyidina Aisyah. Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kullama kanat sumangsane ana apa lailatuha bengine ziarah min apa lailatuha bengine ziarah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bayane saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakhruju matu iku yakhruju matu sapa Kanjeng Nabi lai akhir laili ing akhire waktu bengi ilal Baqi'i maring kuburan Baqi ing dalam kota Madinah. Fayaqulu maka ngendika sapa Kanjeng Nabi, apa yang diucapkan Kanjeng Nabi? Assalamualaikum daru qaumin mu'minina wa atakum ma tu'aduna ghaddan muajjaluna wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamu utawi keselamatan iku tetep alaikum ing atase sira kabeh. Darul qaumin ing urumane kaum mukminina kang iman-iman kabeh. Wa atakum lan teka ing sira kabeh apa ma barang tuaduna kang den janjiaken sira kabeh. Godan ing dalam isu muajjaluna kang diageaken sapa sira kabeh. Wa innalan stune kita iku insya'a lamun kersa sapa Allah bikum kelawan sira kabeh iku lahikuna
bakal nyusul sopo kaum at sopo wong akeh. Allahumma ya Allah ighfir mugi-mugi ngampura sapa panjenengan di ahlil baqiil gharghadi maring ahlil kubur baqi gharghad. Nah, ini dia Pak. Sekarang kita masih membahas yang berkaitan tentang bagaimana hukum, apakah berziarah ke makam itu diperbolehkan atau tidak. Kalau berdasarkan dalam sebuah hadis bahwa yang namanya ziaratul kubur ini pun dilakukan, pernah dilaksanakan dan dilakukan oleh Kanjeng Nabi sendiri. Kemana Nabi itu ziarahnya? Salah satunya adalah ke makam Baqi. Kita ini Pak, kalau pernah melaksanakan umroh, pernah melaksanakan haji, pasti tahu yang namanya kuburan Baqi. Itu terletak di arah selatan kalau nggak salah dari Masjid Nabawi, artinya dekat dari Masjid Nabawi itu. Jadi kita kalau pengen keluar dari habis ziarah ke makam Rasulullah, itu keluarnya di hadapan kita itu makam Baqi. Biasanya ramai itu di pagi hari dan sore hari ketika menjelang sholat duha, sampai ramainya lagi itu di asar. Nah itu dia. Dan di situ banyak makam-makam para sahabat yang dikuburkan. Bahkan di situ termasuk daripada istrinya Rasulullah, Sayyidatina Aisyah itu dikuburkan di makam Baqi. Dan para sahabat yang lain pun seperti Sayyidina Utsman bin Affan itu dikuburkan di makam Baqi. Tuh Pak. Jadi Rasulullah itu kalau bahkan yang namanya ziarah ini menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah ini Pak, potongan-potongan kita kan jarang ziarah Pak, betul nggak Pak? Sekali ziarah kemana? Ke makam Wali Songo, ya kan, ke makam ini. Tetapi ke makam orang tua nggak pernah dilakukan, bener nggak? Nah ini, jadi minimal dibiasakan ke makam orang tua yang dekat. Kalau jauh, memfatihahkan atau mengirimi Fatihah itu hukumnya wajib buat orang tua. Tuh, artinya bagian daripada bakti diri kita sebagai seorang anak kepada kedua orang tua adalah mendoakan daripada kedua orang tua kita. Dan Rasulullah itu kebiasaannya ketika ziarah itu malam hari Pak. Kebiasaannya malam hari. Kenapa? Yang namanya suasana ziarah ketika di malam hari itu akan lebih terasa chemistry-nya dalam sebuah taqarrub diri kita kepada Allah. Tuh. Apa yang dilakukan ketika Rasulullah itu ziarah? Yang dibaca oleh Rasulullah, Assalamualaikum darul qaumil mu'minin wa atakum ma tu'adun ila akhir. Artinya di sini di kata penggalan hadis ini ada sebuah doa. Apa? Allahumma ghfir li ahlil baqi'i gharqad. Artinya kita memohon ampunan kepada Allah agar orang yang dimakamkan atau orang yang kita ziarahi ini Allah ampuni segala dosa-dosanya. Tuh. Jadi kita ini Pak, kalau kita senang ziarah, terlebih lagi sering membaca doa untuk orang yang sudah wafat, insya Allah ketika kita sudah tidak ada juga, nanti banyak yang mendoakan kita. Pengen didoain? Udah pengen cepat kayaknya. Ya, kayak gitu. Jadi banyakin doa buat orang, terlebih lagi buat orang tua. Lanjut. Wa amma ziyaratul mu'minina lan ana pun utawi ziarane wong mukmin kabeh lil kuburi maring kuburan fi ahadihi ing dalem mangsane atau waktunya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'limuhu lan maruhi atau mulangi sapa Kanjeng Nabi lahum maring sahabah kaifa hale kaya apa ya zuruna pada ziarah sapa wong akeh fasma maka ngrunga sapa sira syai'an ing suwiji mimma saking barang ya dulu kang nuduhaken apa mah ala zalika ing atase mono-mono kelakuan. Tuh. Artinya adapun yang namanya ziarahnya orang mukmin kepada kuburan pada masa Rasulullah
Itu pun diajarin sama Rasulullah. Jadi ziarah itu ada etikanya, Pak. Paham? Jadi kalau orang ziarah itu ketika datang di makom, ini nggak langsung duduk. Minimal baca salam dulu. Assalamualaikum. Kalau dalam bahasanya, kalau kita ziarah ke makam wali itu kan biasa ditempel. Ya kan? Apa bacanya? Salamullahu ya sada minal niyaghsyakum ibadallah ji'anakum wa qasadnakum talabnakum. Tuh. Itu artinya sebuah penghormatan dulu. Ini kalau ziarah langsung main duduk baik. Terlebih lagi kalau ziarahnya ke makam para wali. Jadi kudu ada tata keramanya kita ini kalau berziarah. Tuh. Ini pun sama Rasulullah wa ta'limuhun sampai mengajarkan bagaimana tata cara berziarah. Nah, itu dia. Rawa nyeritakan sapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Hadis al-mar'at ing hadis wong wadon allati kanat kang ana sapa mar'ah iku tazuru ziarah sapa mar'ah qabr sabiyin ing kuburan bocah cilik. Lahakan we mar'ah wa tabqilan nangis sapa mar'ah falam yanhaha maka orang nyegah ing mar'ah sop falam yanhaha maka orang nyegah sapa Kanjeng Nabi ha ing mar'ah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratiha saking ziarane mar'ah. Wa inna ma qala lan pastine ngendika sapa Kanjeng Nabi lah maring mar'ah ittaqi wasbiri. Kata Kanjeng Nabi apa? Ittaqi, takwalah kamu, wasbiri dan sabarlah kamu. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi lah maring mar'ah as-sabru utawi sabar indas sodamati ing dalam goncangan al-ula kang kawitan. Tuh. Jadi pernah dilakukan. Ini nanti menyinggung bagaimana apakah perempuan ini boleh ziarah kubur atau tidak. Karena yang banyak masih perdebatan itu adalah tentang orang perempuan. Kalau laki-laki mah bebas. Ya. Karena apa? Laki-laki secara mentalnya itu lebih kuat, tetapi kalau perempuan mentalnya itu lebih lemah. Ketika ada seorang perempuan berziarah ke makam anaknya yang masih kecil, Rasulullah melihat apa ya? Melihat perempuan ini dalam keadaan menangis. Coba. Wajar kalau orang yang sudah wafat itu kemudian kita tangis. Yang jadi masalah ketika ada keluarga kita orang bisa nangis, Pak. Ada yang pernah ngerasain gitu? Doa nggak nangis, dan ada yang wafat di keluarga kita kagak sedih-sedih banget. Berarti ada masalah tuh hati kita. Jadi salah satu indikasi lembutnya hati yaitu dengan apa? Mudahnya kita ini terharu dan sedih gitu. Kata Rasulullah apa? Ittaqi wasbiri, takwalah dan sabarlah. Tuh, jadi ketika kita melihat ada orang yang di kuburan lagi nangis, udah sabar gitu. Apalagi perempuan yang ditinggal mati sama lakinya. Udah gitu masih muda, sabar gitu. Nunggu 3 bulan lagi kan begitu. Tuh bapak-bapak mah apalnya 3 bulan 10 hari, masa indah katanya. Kata Bang Buban, ada Bang Buban di sini. Warawalan nyeritakan sopal muslimun Imam Muslim annahu satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yu'allimu mulangi atau ngajarakan sapa Kanjeng Nabi as-sahabata ing sahabat. Nah, bukan sahabat itu. Ada yang sahabat enggak di situ? Harokatnya. Hah? Nah, itu diganti sahabata. Karena kedudukannya menjadi maf'ul bih. Idza kharaju tatkala matu sapa sahabah ilal maqabiri maring kuburan ayyakula ing nyata ngucap sapa sahabah assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum, assalamu utawi keselamatan iku tetap alaikum ing atase sira kabeh ahlad diyari ing ahline rumah, pira-pira rumah. Minal mu'minina saking pira-pira wong mukmin. Nah, dasarnya hadis ini tidak ada kata wal mu'minat. Makanya di situ diberikan garis
atau tanda kurung tutup. Tapi untuk menyesuaikan bentuk kata mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, kan nggak lucu. Wa minal mu'minin langsung wal muslimat, wal muslimina wal muslimat, jadi ditambahin. Wa inna lan setune kita iku insya lamun kersa sapa Allah bikum kelawan sira kabeh iku la iku wong kang bakal nyusul kabeh. As'alu nyun sapa kita Allah yang Allah lana kedua ke Allah karena kita walakum lan karena sira kabeh al-afiyata ing selamatan. Tuh. Artinya boleh dalam redaksi sini aja, dalam hadis ini jelas. As'alullahu lana walakumul afiyah. Artinya kita minta itu bukan minta, artinya berdoa, berwasilah kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, terlebih lagi kepada kanjeng Nabi. Apa yang kita minta? Al-afiyah, yaitu bentuk keselamatan. Tuh, ahlan wa sahlan dulu kita. Ya. Betul. Lanjut. Naam nggih. Artinya iya itu artinya benar ziarah kubur itu diperintahkan. Artinya bahwa ziarah itu kubur itu diperintahkan. Maka dijawabnya naam, iya. Kanat ana apa ziaratul kuburi ziarah kubur iku manhiyan dan dilarang anha saking ziaratul kubur fi sadril islami ing dalam kawitane Islam wan nasu utawi manusia iku qaribu ahdin iku qaribu pa ahdin pada parak-parak mangsa bijahiliyatin ing dalam waktu jahiliyah. Tu manusia maka dan dirubah apa dzalika mengona-mona larangan biqaulihi kelawan daune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi dan atau wa fi'lihi dan perbuatan kanjeng Nabi. Wa amma fi'luhu lan anapun utawi perbuatan atau melaksanakan kanjeng Nabi iku faqad sami'atuhu maka ngrungu sapa kita hu ing kanjeng Nabi. Wa amma qauluhu lan anapun utawi daune kanjeng Nabi fa huwa maqta qaulun kuntu iku kuntu nahaitukum la ing lafat kuntu nahaitukum kuntu ana sapa ingsun iku nahaitukum nyegah sapa ingsun ing sira kabeh an ziaratul kubur saking ziarah kubur fazuruha maka ziarah sapa sira kabeh ha ing kubur faqad udzinu maka teman-teman aman faqad udzinu maka teman dan izini li Muhammadin kadue kanjeng Nabi fi ziaratu qabri ummihi ing dalam ziarah kubure ibune kanjeng Nabi fazuruha maka ziarah sapa sira kabeh ha ing kubur fa innaha maka setune ziarah kubur iku tuzakkiru ngingetaken apa ziarah al akhirata ing akhirat. Dulu yang namanya ziarah kubur ini adalah sesuatu yang pernah dilarang ketika waktu jahiliyah. Kenapa? Karena dulu orang ketika ziarah itu karena banyak sudah meminta-minta kepada sesuatu yang sudah tidak ada. Akhirnya ini pernah dilarang oleh kanjeng Nabi. Nah, diperbolehkan ziarah ke kanjeng Nabi ini diperbolehkan ziarah yang pertama kali adalah ketika Nabi ini diperbolehkan untuk berziarah ke makam ibundanya, yaitu siapa? Siti Aminah. Tuh. Jadi Rasulullah itu dulu memang enggak, karena sebab melarang, karena tata cara daripada ziarah itu banyak yang menyimpang. Nah, ini pun kadang terjadi masih di kita, makanya nggak salah Pak. Kalau saudara kita yang di sebelah ini menganggap yang namanya ziarah kubur itu adalah perbuatan yang tidak bagus, kenapa? Karena tata cara ziarahnya ini memang nggak bagus. Ziarah kubur, mentang-mentang dagang, gerobaknya dibawa. Ya Pik ya, mana Ropik? Ya kan, Kang Idris mentang-mentang usaha baut, bawa sekilo baut di kuburan. Kan
kan caranya nggak bagus kan gitu, iya kan? Kiai Soban apa yang ngelakuin tanahnya yang di Kerawang 7 hektar, bawa tanahnya. Ya beliau orang kaya Pak, beliau orang kaya. Mobilnya aja 3, mobilnya 3. Itu mobil tuh jarang dipakai, semua dipakai orang mulu. Iya. Giliran waktunya pengen dipakai, mobilnya nggak ada, gitu. Giliran nggak dipakai, mobilnya ada, gitu. Orang kaya, makanya saya kalau dekat beliau ini bener ya, ini pengalaman ini. Kalau dekat beliau itu bawa hoki, bener. Dekat beliau itu bawa hoki, gitu. Makanya jangan jauh-jauh dari beliau. Apalagi kalau datang itu bawa garpit 2 bungkus. Insya Allah tuh doanya lancar beliau. Ya guru ya. Jangan lupa saya mil sebungkus ya. Akhrajahu ngatokan iki hadis sapa Muslimun Imam Muslim wa Abu Dawud dan Imam Dawud wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim dan Imam Hakim. Satu lagi Pak. Wa fi haditsin akharan ing dalam hadis kang dian akhrajahu ngatokan iki hadis sapa Hakim Hakim. Fazuru al-qubura fa innaha tudzakkirul akhirata. Fazuru maka ziarah sapa sira kabeh al-qubura ing kuburan. Fa innaha maka tasnune ziarah kubur iku tudzakir ngingetaken apa ziarah al-akhirata ing akhir. Nah, karena fungsi daripada ziarah kubur salah satunya adalah mengingatkan kita bahwa kita ini manusia yang hidup pasti akan mati. Manusia yang hidup kudu sadar bahwa segala bentuk pertanggungjawaban itu nanti akan banyak dibuktikan ketika kita masuk di alam kubur Pak. Makanya ada sebuah catatan yang sering kita tulis, tetapi kita ketika ditunjukkan catatan itu kita nggak akan sanggup membacanya. Apa? Yaitu catatan amalia kita. Makanya kita ini kalau pengen dikenang dalam hidup sederhana, buatlah cerita yang seindah-indahnya. Buatlah cerita yang baik-baik, sehingga ketika kita wafat orang yang akan mengingatnya adalah tentang kebaikan kita Pak. Tuh, ini yang harus kita buat dari sekarang. Jadi hidup ini adalah sebenarnya kita lagi mencatat sejarah hidup kita. Begitu. Kalau sejarah hidup kita ini nggak baik, pasti pun akan dikenangnya tidak baik. Coba bayangkan Pak, kita bisa melihat kalau kita Bapak pastilah pernah yang namanya ziarah Wali Songo. Pernah Pak? Insya Allah nanti Kang Idris akan mengadakan ziarah Wali Songo Akbar khusus pengurus. Gitu. Amin Pak. Amin Pak. Jadi nanti pengurus nih dari ranting, anak ranting semuanya ziarah. Begitu. Ya, ziarah kemana? Salah satunya Wali Songo dan juga napak tilas kepada muassis dan muharik daripada Nahdlatul Ulama ke Jombang. Belum pernah kan Pak ya? Ke Mbah Hasyim Asy'ari belum pernah ziarah? Sama Pak, saya juga. Ya insya Allah Pak Haji, nanti ketua kita akan bikin ziarah. Entah di bulan apa? Apa di tanggal 32 apa tanggal 33 saya nggak tahu dah. Kita tunggu kabarnya aja lah. Mudah-mudahan di follow up oleh beliau. Kadang-kadang kalau ngomong doang saya tuh nggak kurang nih Pak, tapi di forum begini pasti beliau denger. Gitu. Rasa insya Allah musker juga katanya, insya Allah katanya di hotel kita. Muskernya di hotel. Tapi pada bayar sendiri kamarnya. Kata Kang Idris puyeng be lagi gue urusannya begini. Sedikit lagi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam iku yazuru ziarah sapa Kanjeng Nabi kubur syuhada'i Uhudin ing kuburannya wong kang mati syahid di Gunung Uhud. Wa kubur ahlil baqi dan ziarah ke kuburan ahlil baqi. Wa yusallimu lan sauluk salam sapa Kanjeng Nabi alaihi mengatase kubur syuhada'i Uhud wa kubur ahlil baqi wa yad'u lan ngadonga sapa Kanjeng Nabi lahum maring syuhada'i Uhud wa syuhada'il baqi bima kelaun barang takot dama kang wis dingin apa ma. Rawahu nyeritakan iki hadis sapa Muslimun Imam Muslim wa Ahmad dan Imam Ahmad wa Ibnu Majah.
Waqtulifa dan sulayani fi ziyaratin nisa ing dalam ziarane wong wadon lil kuburi maring kuburan. Nih jelas ada perbedaan nanti. Faqala maka ngendika sapa jama'atun jamaah min ahlil ilmi saking ahlil ilmu bikarahiyatiha kelawan makruhe ziarah kubur ing wong wadon. Karahatut tahrimi ing makruh tahrim atau tanzih atau makruh tanzih li hadits Abi Hurairah maring hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ngelaknat sapa Kanjeng Nabi zawaratin ing wong wadon kang ziarah ahli ziarah zawaratil kuburi ing wong wadon kang ahli ziarah. Rawahu nyaritakeun iki hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi. Nah, nih Pak, satu lagi bahwa Rasulullah itu sering tuh ziarah tuh ke Gunung Uhud. Di situ ada makam pamannya ketika perang Uhud yaitu Sayyidi Hamzah. Itu pamannya itu Sayyidina Hamzah. Kemudian ke makam Baqi. Rasulullah itu selalu salam ketika datang. Kemudian doa. Tuh. Jadi memang ngedoain untuk orang-orang terdahulu itu tertuang di dalam Al-Qur'an. Itu kan jelas wali ikhwanina apa itu ayatnya itu coba. Sabaquna bil iman. Itu salah satunya lah. Artinya kita ini mendoakan itu untuk orang-orang yang terdahulu kita, yangkong kita, kakek kita, buyut-buyut kita, ini didoakan semua Pak. Makanya usulihi wa furu'ihi tuh gitu. Nah di sini para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana hukumnya kalau seorang perempuan itu berziarah kubur. Ada yang mengatakan bahwa ulama itu dengan adanya makruh karoha atau makruh tahrim dan juga ada juga yang namanya makruh tanzih. Karena berdasar apa? La'ana zawaratil kubur. Nah, berdasarkan hadis ini Rasulullah melaknat para perempuan yang berziarah kubur. Tapi nanti gara-gara hadis inilah para ulama itu akan berbeda pendapat. Tapi tidak sampai, nanti tergantung, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh. Tergantung bagaimana tata cara atau bagaimana ketika dia berziarah kubur. Dan insyaallah ya Pak ya, mudah-mudahan ta'lim kita, mudzakarah kita yang sebentar ini mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Insyaallah nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana hukum berziarahnya untuk perempuan. Insyaallah kita juga akan ziarah ke Wali Songo. Amin. Amin ketua. Ziarah Wali Songo. Iya. Jadi dikumpulin Pak dari sekarang nabung. Ya, nabung kalau pengen ziarah. Ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena guru kita sudah hadir dan memang pas waktunya jam 9, nggak boleh lama, nggak boleh lewat. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.